tema yang keren dan hebat. Kita tampilkan Ibu Teti karena saya tidak ada bekal biodata maupun prestasi yang Ibu Teti pernah raih, maka nanti sebelumnya mohon Bu Teti berkenalan dulu. Dipersilakan. Baik Pak, terima kasih. Tadi saya mungkin telat mengirim CV-nya ke Bucan. Bucannya keburu mati listrik. Jadi tidak sempat mengirim CV saya ke Bapak mungkin ya. Gak apa-apa Pak. Baik, saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu partisipan yang pada malam hari ini, hari Selasa seperti biasa, di tanggal 12 November 2019, alhamdulillah bisa kembali kita bersama-sama berdiskusi di LCSC. Mungkin ini adalah yang ke-16 kali. Sebelumnya di LCSC 8 saya sudah pernah menjadi presenter juga. Waktu itu yang saya bawakan tentang eksplorasi fungsi rasional. Kemudian di Selasa minggu lalu saya juga berkesempatan menjadi host dari Mbak Tita. Dan pada kesempatan ini saya mencoba ingin mengajak Bapak Ibu guru yang hadir saat ini untuk berdiskusi kembali tentang penggunaan kalkulator saintifik kelas WIS untuk materi-materi lainnya. Baik, sebelumnya untuk Bapak Ibu yang mungkin belum pernah bertatap muka baik off air ataupun on air dengan saya, mohon izin saya perkenalkan diri. Nama saya Teti Novianti. Saya guru matematika di SMA Negeri 6 Kota Bogor, Jawa Barat. Kebetulan saya salah satu dari 10 master trainer Casio yang saat ini masih aktif, dan kebetulan mungkin kalau dari wilayah saya berada di wilayah Jawa Barat. Jadi beberapa pelatihan tentang pemanfaatan kalkulator saintifik ini sudah pernah saya laksanakan, mulai dari di tingkat Kota Bogor sendiri, dari MGMP tingkat Kota Bogor, kemudian juga MGMP Matematika SMK Kota Bogor, kemudian lagi di MGMP Matematika SMA Kabupaten Bogor, kemudian juga di MGMP Matematika SMK Kabupaten Bogor. Jadi Kabupaten dan Kota Bogor dua-duanya sudah, baik SMA maupun SMK. Kemudian lagi saya juga berkesempatan berbagi pengalaman tentang pemanfaatan kalkulator ini dengan Bapak Ibu guru
guru SMK se-Provinsi Jawa Barat. Jadi waktu itu panitianya atau penyelenggaranya adalah MGMP Matematika SMK Provinsi Jawa Barat. Kemudian juga terakhir itu MGMP Matematika SMK Kabupaten Cirebon. Tuh, itu sekilas tentang pengalaman saya berbagi pengalaman tentang pemanfaatan kalkulator ini di berbagai MGMP. Baik Bapak Ibu, kemudian itu pengalaman tentang Casio. Saya sendiri aslinya adalah dari Kabupaten Cianjur. Kemudian diangkat PNS di SMA 6 Kota Bogor sampai saat ini. Dan saya alhamdulillah berkesempatan bergabung di TOT Casio waktu itu di awal tahun 2017. Dan alhamdulillah saya bisa mengimplementasikan, saya mencoba mengimplementasikan pemanfaatan kalkulator ini baik dalam pembelajaran saya maupun mendiseminasikan ke teman-teman guru lainnya. Ada banyak hal yang saya pelajari tentu saja semenjak TOT pemanfaatan kalkulator ini, terutama tentang perubahan mindset saya pribadi dalam memposisikan kalkulator. Karena selama ini atau penggunaan kalkulator terutama saya sendiri hanya digunakan sebagai alat hitung saja. Jadi ketika ada kesulitan maka menggunakan kalkulator. Begitu saya berkesempatan mengikuti TOT itu, alhamdulillah banyak sekali pengalaman pembelajaran yang saya dapat dari TOT itu. Di antaranya tentunya yang paling penting adalah sebentar. Oke. Sebentar ya Pak. Screen saya kelihatan kan ya Pak? Kelihatan tapi lagi ya. Oke. Kembali ya. Iya. Sudah bagus ya. Ya. Oke. Kembali saya ingin mengingatkan tentang kenapa sih hari gini gitu di saat teknologi sudah sangat tinggi, kemudian gadget itu sudah sangat menguasai dunia termasuk dunia pendidikan, kenapa kita masih menggunakan kalkulator? Yang jelas-jelas kalkulator ini adalah teknologi yang sangat sederhana. Teknologi yang sangat sederhana dan tentu ada sisi yang lebih dibandingkan dengan gadget tentunya. Di antaranya adalah satu dari segi ekonomis pasti. Kalkulator yang hanya seharga 300-400 ribu, kemudian sangat sangat jauh harganya dibandingkan dengan handphone atau dengan gadget lainnya. Kemudian juga kalkulator tidak membutuhkan listrik, juga tidak membutuhkan jaringan internet tentunya. Jadi untuk wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, saya rasa kalkulator
kalkulator ini patut dipertahankan dan bahkan ditingkatkan pemanfaatannya. Tuh. Nah, ini yang saya tampilkan. Ini katakanlah kalkulator zaman old, diantaranya yang seperti ini yang saya gunakan dulu pada saat SMA, Casio FX 3600. Layarnya seperti ini. Kemudian sudah ada statistik memang, kemudian apalagi ya, trigonometri ya, tapi displaynya atau itu sudah sangat jauh berbeda dengan yang sekarang. Dulu kita di menu statistik kita memasukkan data ke satu, maka ketika inputkan data kedua, data ke satunya hilang di layar. Berbeda dengan kalkulator yang sekarang. Di sebelah sini saya kasih caption, ini kalkulator zaman now. Yang saya tampilkan adalah Casio FX 992X atau Casio Classwiz yang kita gunakan di kegiatan kita. Dulu kalkulator ini kita hanya gunakan untuk alat komputasi saja atau alat hitung saja. Tetapi untuk kalkulator yang saat ini kita bisa manfaatkan sebagai alat representasi, komputasi, eksplorasi, dan afirmasi. Tentu saja menurut saya pribadi, manfaat kalkulator ini sangat mendukung pembelajaran abad 21, pembelajaran yang kita harus kembangkan saat ini. Pemanfaatan kalkulator ini tentunya bisa kita arahkan untuk membangun atau mengembangkan pembelajaran berorientasi HOTS gitu. Ya. Nah, ini sekilas flashback lagi sedikit saja. Nah, kemudian saya mengingatkan saja kalkulator Classwiz ini juga Bapak Ibu sebagai guru tentu membutuhkan emulatornya untuk nanti ditayangkan di kelas tentunya. Jadi Bapak Ibu ini mengingatkan, ini sebenarnya sering di share ya. Silahkan Bapak Ibu bisa mempunyai emulator Classwiz ini. Jadi di laptopnya nanti ada kalkulator. Kalau saat ini sudah punya, nanti pada saat kita berdiskusi kita juga bisa Bapak Ibu bisa sambil mempraktekannya. Kemudian kalau tutorialnya sudah sering di-share oleh Bu Chandra juga Pak Kai. Ini Pak Kai sudah membuat tutorialnya, silahkan. Kemudian ini adalah link untuk mengunduhnya di edukasio.com. Oke. Baik, itu Bapak Ibu saya bicara umum dulu. Kali ini pada kesempatan ini saya akan mencoba berdiskusi tentunya dengan Bapak Ibu semua tentang bagaimana eksplorasi nilai maksimum dan nilai minimum fungsi trigonometri menggunakan Classwiz. Tentu saja sebenarnya menentukan nilai maksimum minimum ini kan tidak hanya di fungsi trigonometri, tetapi untuk pembahasan kita kali ini mau tak mau kita harus batasi, karena kalau terlalu lebar belum tentu sampai ke intinya. Baik, oke. Saya mungkin akan ke konsep nilai maksimum dan nilai minimum dulu sedikit. Ini saya ambil dari kalkulusnya Parcel. Saya ambil definisi, kemudian teoremanya. Di definisi
pertama, ini kalau untuk Bapak Ibu guru nggak akan asing. Tapi kalau ketika ini disuguhkan ke peserta didik kita yang masih SMA, memang sangat butuh keterampilan literasi. Kita coba saja, karena biasanya di tingkat 1 itu di tingkat 1 kuliah biasanya rata-rata banyak yang ketemu dengan kalkulus karena tidak terbiasa di SMA dengan literasi definisi teorema, akhirnya bingung. Jadi selalu dirasa kalkulus itu sesuatu yang berbeda dan belum pernah dipelajari. Padahal dasarnya semua itu sudah dipelajari di SMA, mulai dari limit, turunan, dan integral. Baik, saya mencoba ke sini. Yang pertama, di definisi, misalkan S adalah daerah asal F yang mengandung titik C, kita katakan bahwa FC adalah nilai maksimum F pada S jika FC lebih dari sama dengan Fx untuk semua X di S. Kemudian FC ini adalah nilai minimum F pada S jika FC kurang dari sama dengan Fx untuk semua X di S. Lalu FC ini adalah nilai ekstrim F pada S jika ia adalah nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, berpegangan pada definisi ini, kita akan mencoba mempelajari atau mengeksplorasi nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri. Mungkin saya akan coba ke fungsi trigonometri yang paling dasar dulu. Kalau nggak salah ini adanya di kelas 10 matematika wajib. Saya tidak akan membahas bagaimana secara aritmatik, secara aljabar yang sering kita lakukan selama ini. Tentu di sini saya akan fokus pada menggunakan kalkulator Casio kelas Swiss. Oke, baik Bapak Ibu yang ingin sama-sama praktek, silahkan dibuka emulatornya atau juga kalkulatornya. Sebentar saya tampilkan lagi kalkulatornya. Loh, kok tiba-tiba begini? Sebentar ya, Pak. Pak Kai bisa lihat screen saya? Ada masalah dengan emulator saya nih. Iya, itu bermasalah. Kenapa ya? Apa sudah habis itunya? Lisensinya? Sudah diaktifasi lagi lisensinya. Terus? Bisa kok sampai tadi. Sebentar.
Saya stop sharing dulu sebentar ya. Iya, boleh Bu. Nah, saya juga coba cari ini solusinya. Silakan Bu Teti. Barangkali Bang Hai bisa bantu share link download emulator di chat atau di grup Oh, WA. baik, oke. Teman-teman kayaknya ada membutuhkan untuk link itu. Oke. Baik Bapak dan Ibu yang mau, ya alhamdulillah sudah 30. Oke, saya chat. Bapak Ibu yang mau install dan download emulator. Oke, sebentar. Nah, Bapak dan Ibu silakan kliknya di bit.ly/unduh strip install emulator kah? Aduh, lupa saya pula. Bentar. Oke, ya coba link ini, coba sebentar ya, saya coba dulu. Ini apa linknya? Oh, ClassWiz. Salah saya. Oke, ini Bapak dan Ibu untuk mengunduh dan menginstal ClassWiz. Dicoba, insya Allah jalan. Saya coba juga. Oh, tidak jalan. Sebentar ya. Baru nih ngalamin begini. Pakai pernah begini nggak? Belum. Pernah sih lisensinya mati tapi langsung terrecovery dengan lisensi yang ada. Kalau di uninstall terus diinstal lagi terus di ini gimana? Kalau masih terkendala, saya coba share screen, nanti Bu Teti yang tuntun boleh juga. Oke, sebentar Bapak Ibu ya, kita tunggu Bu Teti. Sepertinya sedang ada masalah dengan emulatornya. Bapak dan Ibu, mohon maaf tadi saya share link tapi linknya bukan itu. Ini saya share kembali. Ini link yang benar untuk Bapak dan Ibu menginstall ClassWiz. Sudah teratasi Bu Teti? Semoga secepatnya teratasi. Ya, boleh bantu share screen-nya Bang Hai, kan nanti yang menjelaskan Bu Teti. Boleh. Cuman saya tunggu Bu Teti dulu. Iya. Bu Tetinya sudah tidak lagi di presenter ya Pak Sugi?
Oh iya. Oh ya, Bu Tetinya malah sudah ke ini lagi, ke apa? Ke attendee lagi, diangkat aja lagi untuk presenter. Ah iya. Mohon maaf, Ibu Bapak, ini hal yang biasa dalam presentasi, kendala teknis. Bapak dan Ibu sebentar, saya nanti akan menuntun Bu Teti lewat telepon. Nah, jadi sebentar untuk tayangannya ya. Sabar Bapak Ibu. Saya sepertinya akan share screen untuk Bu Teti, tapi begini, saya tunggu kiriman PPT Bu Teti dan saya akan share screen beserta dengan apa namanya, dengan emulatornya. Oke, sebentar ya Bapak Ibu, karena sepertinya saya akan share screen untuk Bu Teti. Saya lagi tunggu kiriman PPT Bu Teti, jadi nanti saya share screen Bu Teti yang bacakan, sekaligus saya yang menekan emulator. Jadi saya jadi operator malam ini. Iya, iya, iya. Ya, siap, siap, siap. Oke Pak Sugi, sepertinya Bu Teti sudah selesai masalahnya. Ya, Silakan udah dikirimkan presenter lagi. Insya Allah Bu Teti langsung share dari laptopnya Bu Teti. Oke. Halo Bu Teti. Kayaknya Udah tidak dinaikkan di belum? Pak. Di ini dulu. Oh, dinaikkan ya. Dulu Bu Tetinya. Nah, bentar. Bu Teti, ya. Saya jadikan panelis dulu, langsung presenter ya. Nah, iya. Langsung ke klik kanan presenter aja Pak. Oke, ya silakan Bu Teti. Sepertinya bukan itu Pak. Teti Novianti Pak. Oh, Teti Novianti. Sorry. Iya.
Banyak Teddy ya. Oke, silakan Bu Teti. Maaf Bapak Ibu. Oh, udah itu. Mohon maaf ya. Mohon maaf, ini tadi ada trouble dengan kalkulator. Perlu Bapak Ibu ketahui, kalkulator saya sudah bukan yang trial yang 90 hari itu. Kami kebetulan sudah diberi lisensinya oleh Casio. Kemudian lisensi yang terakhir memang baru saya aktifkan tadi pagi gitu. Tidak ada masalah sampai tadi pagi. Oke, alhamdulillah sudah bisa kembali. Bapak Ibu, screen saya dan suara saya jelas ya? Jelas sekali. Oke, baik. Pak Sugi, kalau ada apa enggak silakan saja di ini ya, langsung kalau ada masalah apakah screennya atau dan yang lainnya apakah suara saya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kita akan ke fungsi trigonometri dasar saja dulu supaya dari dasar ini kita akan mengetahui bagaimana kita mengarahkan peserta didik kita untuk mengeksplorasi nilai maksimum dan minimum. Jadi tujuannya adalah supaya kita tidak lagi seperti dulu kalau ngajar trigonometri pokoknya kalau ada y sama dengan sinus x nilai maksimum jadi 1, nilai minimumnya adalah -1. Paling terakhir kita akan ajaknya ke grafik. Bapak Ibu, kali ini kita akan menggunakan menu sebentar, takutnya memori saya ini penuh, kita reset dulu. Kita reset dulu, Bapak Ibu yang misalkan lupa cara mereset silahkan mengikuti. Oke, supaya memorinya kosong lagi. Kemudian kita akan menggunakan menu tabel ya Bapak Ibu. Pasti sudah yang sering gabung ini sudah sangat tahu menu tabel ada di menu 9. Di menu 9 kita akan yang pertama kita akan lihat dulu memahami atau mengeksplorasi nilai maksimum minimum pada sinus X. Jadi kita inputkan sinus X. Oke. Kemudian misalkan ini adalah awal anak kita, peserta didik kita mempelajari fungsi trigonometri. Walaupun di tabel ini tersedia 2 fungsi, sebaiknya di awal ini kita gunakan 1 fungsi saja dulu supaya kita bisa mengarahkan anak melihat karakter fungsi sinus X ini seperti apa. Jadi GX-nya kita lewat saja, kita kosongkan dulu, lalu kita sama dengan lagi. Kemudian kita sekarang harus mengisi table range. Table range ini tidak lain adalah interval atau daerah asalnya. Misalkan biasa kita gunakan yang standar saja dulu, kita arahkan anak, startnya mulai dari 0 derajat, kemudian ke 360 derajat. Sampai 360 derajat. Lalu stepnya mau berapa? Itu misalkan kita akan coba 10 derajat dulu. Oke, kita tekan sama dengan. Ternyata sebentar. Bapak Ibu jangan kaget ketika nanti di kalkulator error, ada masalah dengan apa. Mungkin ini datanya itu terlalu banyak. Kalau dari 0 sampai 360 kemudian dengan step 10 itu akan ada 36 data. Jadi kita coba kembali lagi di AC saja dulu. Jangan di delete fungsinya, kita masih menggunakan fungsi yang sama, GX-nya kita lewat, lalu mungkin stepnya yang kita coba untuk ganti. Oke, mungkin stepnya kita pakai 15, bebas sebenarnya, dan jangan takut juga mengarahkan anak untuk mengenal sudut-sudut itu secara menyeluruh, tidak melulu sudut istimewa. Kemudian tekan sama dengan. Nah,
Seperti ini Bapak Ibu. Jadi sudah tampil di tabel ini terdiri dari 2 kolom. Kolom yang pertama itu diberi nama X, itu adalah sudutnya. Tadi karena kita memulainya dari 0, kemudian step kita adalah 15, maka di baris yang kedua sudutnya adalah 15, kemudian yang ketiga 30, 45 dan seterusnya. Dan seterusnya, berarti kalau sampai 360 derajat dengan step yang 15 dimulai dari 0, kita akan punya agak delay. Kita akan punya 20 Ya, kita akan punya 25 data. Di X ini adalah sudut, kemudian di Fx ini adalah nilai fungsi. Berarti kalau yang sesuai ditunjukkan oleh kursor ini artinya nilai fungsi atau nilai sinus 360 derajat adalah 0. Kemudian nilai sinus 345 derajat adalah negatif 0,258. Kalau saya sering membiasakan anak itu mengamati tabel ini, lalu kita tanya itu artinya apa? Kalau seperti ini. Kadang-kadang anak mengabaikan, oh begitu. Nah kemudian ketika kita ingin mengarahkan mengarahkan anak untuk menemukan nilai maksimum minimum tentu sangat mudah berdasarkan definisi tadi, secara garis besarnya atau secara secara kasarnya bahwa nilai maksimum itu cari saja nilai tertinggi. Nilai minimum adalah carilah yang terendah. Nanti anak akan mengamati hanya dengan cara men-scroll saja dari 0 sampai 360 derajat. Dengan cara mengamati saja mereka akan tahu, mereka akan menyimpulkan, oh Bu, ternyata paling rendah ini nilainya adalah negatif 1. Nah, kalkulatornya agak delay, saya tampilkan saja yang sudah saya tuliskan di PPT. Oke, seperti ini. Tadi sinus X untuk yang mulai dari 0 dan sampai 360 derajat dengan step 15 dimulai dari sini. Kita lihat nilai fungsinya ada 0, 0,2588, 0,5 dan seterusnya. Anak tinggal mengamati ini, kita arahkan peserta didik mengamati ini, mereka akan lihat, oh Bu, yang paling rendah adalah negatif 1. Ada di mana, kita arahkan juga ada di mana negatif 1. Negatif 1 ternyata dicapainya di 270 derajat. Yang paling tinggi adalah 1 di sini. Di mana dicapainya di 90 derajat. Nah, kemudian kalkulator ini juga bisa membantu kita mengarahkan anak untuk mengeksplorasi. Misalkan anak tidak mau terima begitu saja, yakin ini yang paling tinggi adalah 1. Itu kita lihat, karena dari 75 sampai 90 itu kan intervalnya cukup jauh, ada 15 derajat di situ. Kemudian dari 90 ke 105. Penasaran ingin melihat, barangkali siapa tahu saja di antara 75 sampai 90 ternyata nilai fungsinya melebihi 1 misalkan. Kalau anak yang belum tahu, ini kelas 10 kan di trigonometri di kelas 10 itu belum tahu persis nilai maksimum dan minimum. Nah, kalkulator ini di menu tabel ini kita bisa tanpa harus mengganti table ranks tadi, kita bisa mengganti langsung di sini. Misalkan penasaran pengen tahu deh kalau 76, kalau di sudut 76 derajat nilai fungsinya berapa? Tadi 75 adalah 0,9659. Ketika diganti 76 tinggal diklik saja di situ, kemudian tekan sama dengan dia, nilai fungsinya pun berubah 90 di. Ini artinya sinus 76 adalah 0,9702. Tuh.
Nah, ternyata masih lebih rendah dari 1. Dicoba lagi misalkan. Sebenarnya bebas saja mau di baris yang keberapapun kita. Jadi enaknya tabel di sini bisa kita ganti. Misalkan mau 79 deh, mau lihat apakah tiba-tiba dia jadi 1, sekian misalkan, ternyata masih 0,98. Seperti hal ini seperti sesuatu yang tidak urgen, tapi sebenarnya disitulah letak kita mengarahkan anak untuk mengeksplorasi gitu. Jadi dia eksplorasi sendiri. Silakan bebaskan. Kira-kira menurut kamu akan ada nilai fungsi yang lebih dari 1 enggak? 79 masih cukup jauh dari 90. Misalkan saya akan ganti dengan 85 misalkan, dengan 85. Oh, ternyata masih 0,9961. Masih di bawah 1. Saya dekatkan lagi misalkan dengan 89. 89 sudah cukup dekat dengan 90. Ternyata 0,9998 masih di bawah. Saya ingin lebih dekat lagi. Adakah sudut 89,99? Kita coba. Ternyata di 89,99 juga masih 0,999. Ini menandakan bahwa sebegitu dekatnya X itu sudah sangat dekat ke 90, ternyata tidak ada yang nilai fungsinya lebih dari 1. Begitu pula misalkan di 105. Ini kan 105 cukup jauh dari 90. Kita bisa arahkan anak, silahkan kamu dekati saja. 90 Bu, saya pengen dekat lagi 91 deh. Pengen tahu berapakah 91? Sinus 91. Ternyata 0,9998. Mau lebih dekat lagi, saya mau misalkan 90,1. Lebih besar dari 90? 90,1. Ternyata masih 0, jadi tidak ada tiba-tiba yang nilai fungsi lebih dari 1. Nah, ini bisa menjadi kita bisa mengarahkan anak di sini, ternyata tidak ada nilai fungsi yang lebih dari 1. Jadi kita bisa menyimpulkan nilai maksimum dari fungsi ini adalah 1. Begitu juga di nilai minimum. Nah, tadi anak sudah melihat -1 paling kecil -1 Bu. Di sini di 270 derajat. Mau kita coba eksplorasi seperti ini, silahkan. Jadi anak bisa kita arahkan saja. Jadi tidak takut kalau kita mencari nilai fungsi seperti ini dengan cara manual. Lumayan gempor, apalagi sudah sudutnya sudut yang tidak istimewa, kemudian sudutnya desimal pula itu kan. Nah, begitupun yang di minimum. Di minimum misalkan mau dieksplorasi dari 270 sampai 285, ini cukup jauh. Saya ingin tahu di 280 deh gitu. 280. Ternyata 280 juga negatif 0,984, lebih besar dari -1. Oke. Seperti pada saat itu lakukan terus, arahkan anak seperti itu, karena kan enteng sekali, anak tinggal menggunakan kalkulator, pencet tombol ini itu, tapi kita bisa mengarahkan anak untuk mengeksplorasi dan akhirnya menemukan konsep itu. Nah, jadi kita bisa pada kesimpulan setelah banyak eksplorasi dilakukan bahwa nilai maksimum untuk fx sama dengan sinus x, untuk x-nya dari 0 sampai, untuk x yang pada interval 0 sampai 360 derajat, nilai maksimumnya adalah 1 dan nilai minimumnya adalah -1. Seperti itu Bapak Ibu. Pak Suwi, kalau memang misalkan ada yang langsung bertanya, boleh, biar kita itu aja sambil. Iya, siap. Oke, terus kemudian, nah ketika saya akan membelajarkan anak itu,
Itu dulu mulai dari sinus, kemudian kosinus dengan langkah yang sama. Langkah yang sama. Kalau ingin kosinus berarti kita hanya tinggal mengganti saja ininya menjadi kosinus. Lalu GX-nya nanti kita kosongkan saja dulu. Ini misalkan mau pada interval yang sama. Oh ya, mengganti interval boleh tidak boleh. Jadi misalkan ini kita biarkan dulu. Kosinus X masih begini dari 0 sampai 360 derajat dengan step yang 15. Karena ketika tadi kita mencoba stepnya 10, ternyata memori kalkulatornya tidak kuat. Oke, ini untuk kosinus Bapak Ibu. Jadi sudah muncul bahwa ini menandakan bahwa kosinus 0 adalah bernilai 1. Kosinus 15 bernilai 0,9659. Oh ya, sambil saya ingatkan ketika Bapak Ibu menggunakan menu tabel untuk melihat nilai fungsi diklik saja sel yang diinginkan. Supaya apa? Supaya digitnya itu keluar semua. Karena kalau di tabel kan nampaknya hanya 5 digit. Nah, jadi anak tahu betul, oh ini 0,9659 dan seterusnya. Ini berarti nilai kosinus 30, 0,8660 sekian. Sama seperti proses pada nilai pada sinus X tadi, kita arahkan anak untuk mengamati dari sini, dari tabel ini, kemudian melihat, lalu menyimpulkan. Menurut kalian berapakah nilai maksimumnya? Ada di mana? Gitu. Kemudian berapakah nilai minimumnya? Ada di mana? Untuk kosinus ini, mereka pun akan melihat, oh, nilai minimumnya sudah ketemu nih. Nilai minimumnya adalah negatif 1, tapi dicapainya di 180 derajat. Tinggal melihat maksimum ada 0, 0,258, kemudian berakhir di 360 bernilai 1. Terus lagi di 0 itu bernilai 1. Berarti nilai maksimumnya adalah 1, nilai minimumnya min 1. Tapi sebelum anak mencoba menyimpulkan ini, jangan lupa kita arahkan peserta didik, kita arahkan anak kita mengeksplorasi seperti tadi. Oke. Kemudian Bapak Ibu, untuk mengkonfirmasi jawaban kita, jawaban anak, nilai maksimumnya benar atau enggak, maksimumnya 1, minimumnya min 1, juga bisa dibantu dengan grafik tentunya. Nah, kalkulator ClassWiz ini bukan kalkulator grafik, tetapi tetapi sudah menyediakan QR code di sini sehingga membantu kita atau akan membawa kita ke webnya Casio sehingga kita bisa menggambarkan grafik. Nah, Bapak Ibu, misalkan kita akan menggambarkan grafik fungsi kosinus X ini dalam posisi seperti ini, tinggal tekan Shift Option. Sebentar. Sebelum berlanjut, ada pertanyaan itu tadi, meskipun sudah dijelaskan untuk Halo? Iya, halo. Ada pertanyaan tadi untuk nambah sudut menjadi 76. Silahkan diulang lagi dikit. Untuk menambah sudut menjadi 76. Ya, apa yang ditekan gitu. Oh, oke. Baik. Oke, saya kembali ke sini. Ini kosinus. Ini kosinus yang saya tampilkan. X-nya tadi atau sudutnya itu tadi kita mulai dari 0, kemudian berakhir di 360 dengan step 15. Sehingga di baris pertama itu kita punya sudut 0, kemudian di baris kedua 15, di baris ketiga ada 30. Tetapi ketika ingin tahu nilai fungsi untuk sudut yang tidak termasuk di tabel ini, karena tabel itu ada keterbatasan memori yang saya bilang tadi, khusus untuk di ClassWiz ini kita bisa
kita bisa mengganti nilai X ini secara langsung. Jadi di sini kan tidak ada 76 ya Bapak Ibu, ada 75 dengan 90. Bapak Ibu mau menempatkan di mana saja silahkan. Mau di 90 boleh, mau di baris pertama boleh. Nah, tetapi tadi yang saya ingin arahkan adalah bahwa kita akan melihat kalau tadi di sini kan tadi akan melihat nilai maksimum minimum atau enggak di sini boleh aja deh. Ini 75 sampai 90. Ingin tahu kalau 76 berapa, mau ditempatkan di mana saja boleh. Tinggal simpan saja kursornya di suatu tempat. Misalkan saya tempatkan di sini, kemudian tekan 76. Kalau ingin tahu nilai sinus 76. Tekan 76, kemudian tekan tombol 7 lalu 6 lalu sama dengan. Lalu sama dengan. Ini otomatis nilai fungsinya juga berubah. Jadi ini artinya karena ini sudah kosinus tadi ya saya gunakan. Ini artinya kosinus 76 bernilai 0,241921 dan seterusnya. Sekian. Oke. Terus bisa berapa saja kah di sini? Bapak Ibu silahkan aja explore sendiri. Kalau misalkan mau ganti, tadi saya bilang kan dari 76 ke 90 masih cukup jauh. Saya mau lihat 89, silahkan. Mau di situ boleh, di tempat lain juga boleh. Yang penting 89 ini kemudian tekan sama dengan, dia akan masuk ke tempat di mana tadi kita menempatkan kursor kita. Nah, jadi ini sudah terbaca bahwa kosinus 89 itu adalah 0,0174. Bapak Ibu mau mengganti semuanya juga silahkan. Misalkan di sini saya mau 105 terlalu jauh, saya mau lihat 100, silahkan saja. Kan 100 lalu sama dengan itu. Oh, berarti ini artinya kosinus 100 adalah negatif 0,17364 sekian. Itu. Sudutnya mau desimal boleh. Bapak Ibu mau menggunakan misalkan tadi yang paling dekat ke 90. Saya mau 91 boleh. 91. Ternyata kosinus 91 itu adalah negatif 0,017. Saya mau 90,1 boleh, silahkan 90,1. Oke. Nah, kalau digitnya sudah mulai angkanya sudah mulai kecil atau sudah mulai sangat besar, dia akan berubah menjadi notasi ilmiah. Jangan takut kalau di tabel kelihatannya min 1 kali 10 pangkat min 3 saja. Diarahkan saja kursornya ke sana, ini akan terlihat digitnya. Min 1,7453. Dan sekian kali 10 pangkat min 3 berarti min 0,0017 sekian. Begitu Pak Sugi untuk pertanyaan yang tadi. Ada pertanyaan lagi nih. Oh, oke, boleh, silakan. Nah, sebentar, saya baca tadi udah tergulung. Oh iya. Boleh. Ini mau tanya Bun, kalau misalnya diarahkan ke bentuk akarnya pada sudut istimewa, bagaimanakah caranya? Oh ya, oke. Tabel nilainya desimal selain negatif 1, 0, dan 1. Ya, betul. Betul sekali Bapak Ibu bahwa di sini dia menggunakan desimal. Nah, tentu saja untuk di sini kita tidak bisa merubah desimalnya menjadi pecahan atau bentuk akar. Nah, sehingga kalau saya atasi itu semua dengan terlebih dahulu sebelumnya memperkenalkan. Kan biasanya untuk sudut istimewa kita akan ajarkan duluan. Anak-anak akan tahu duluan sebelum sudut-sudut yang lainnya. Itu bisa kita arahkan di menu 1. Jadi ini saya AC dulu ya. Saya AC dulu. Kita pindah ke menu 1. Oke. Kalau ke menu 1 itu menu untuk komputasi biasa gitu. Misalkan tadi sinus, kita mau tahu sinus 45 derajat. Oke.
Kan cukup begini saja. Kemudian tekan sama dengan, dia akan muncul akar 2/2 atau setengah akar 2. Kemudian untuk memperkenalkan desimalnya, Bapak Ibu tinggal arahkan pakai ini saja. Tombol SD. S panah D. Ada ya, kelihatan ya sini. Saya ulangi ya. Sinus 45. Sinus 45. Oke. Tuh, kan setengah akar 2. Nah, lalu kita ingin memperkenalkan bentuk desimalnya. Karena untuk beberapa fungsi di kalkulator ini seperti di tabel tadi, dia tidak akan menampilkan bentuk pecahan atau akar, sehingga bentuknya pasti desimal. Dan biasanya anak sangat hafal dengan bentuk desimal sudut-sudut istimewa 0,7071. Begitu juga misalkan dengan tangan 60. Tangan 60. Tangan 60 akar 3. Lalu desimalnya adalah 1,7320500808. Nah, kalau misalkan ini kan jarang ya, kalau tangan 60 biasanya yang paling dihafal oleh anak adalah setengah akar 2 dengan setengah akar 3. Seperti kosinus 30 itu kan setengah akar 3. Jadi bentuk desimalnya adalah 0,866025. Itu paling seperti itu, Bu. Jadi di tabel memang akan tampilnya desimal. Jadi untuk melihat seperti itu kita arahkan sebelumnya di menu 1 seperti itu. Begitu, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tadi. Saya lanjut ya Pak ya? Atau masih ada pertanyaan kah? Nah, kita masih ya baik. Baik, kita masih sebentar. Halo? Ya. Screen saya masih kelihatan? Kelihatan. Oh, ini hilang. Oh iya, dah sebentar. Oke. Ya. Jadi Bapak Ibu, tadi yang coba saya arahkan adalah mengenal nilai maksimum dan minimum dari fungsi-fungsi yang dasar dulu gitu. Fungsi dasar sinus, fungsi trigonometri yang dasar dulu, sinus X saja, kosinus X saja, tangen X saja. Nah, sampai anak bisa menyimpulkan bahwa nilai maksimum untuk, maaf ini yang sinus tadi ya, ini untuk yang sinus dari tabel yang sudah dia peroleh tadi, dengan kemudian diarahkan dulu untuk eksplorasi, kemudian kita arahkan anak untuk menyimpulkan, oh nilai maksimumnya adalah 1, nilai minimumnya -1. Nah kemudian yang saya bilang tadi, kita juga bisa mengkonfirmasi jawaban ini dengan menggunakan grafik. Sebentar, delay lagi kalkulatornya. Oke, saya kembali akan menayangkan, mohon maaf tadi karena ke menu 1, saya akan ke menu 9 lagi. Tadi adalah sinus ya, sinus X. Sinus X. Oke, sinus X. Oke, terus ini tadi dari 0. Barangkali Bapak Ibu yang belum pernah bergabung atau terlewatkan bagaimana cara menampilkan grafik dengan bantuan kelas Swiss ini. Ini tadi kita pakai 15. Oke. Kalkulator ini bukan kalkulator grafik, tapi bisa menghubungkan kita mendapatkan grafik. Sebentar, nah caranya adalah kita tampilkan barcode dari sini dengan cara menekan Shift, kemudian OPTN, karena di atas OPTN itu ada QR. Nah, kalau bekerja di emulator akan tampil barcode yang ini. Kalau Bapak Ibu bekerja di kalkulatornya, ini di layar akan tampak
barcode, kemudian kita scan. Pada dasarnya pakai barcode scanner apapun biasanya bisa terbaca. Anak-anak saya awalnya selalu saya arahkan, silahkan kalau kamu punya barcode reader silahkan. Nah kalau misalkan tidak maksimal, gunakan Casio Edu Plus, itu di Play Store juga ada. Pernah saya jelaskan di LCSC 8 cara menggunakan Casio Edu Plus. Kalau Bapak Ibu menggunakan emulator, ini tinggal double klik saja di barcode sini. Yang penting itu laptop kita terhubung dengan internet tentunya. Buka saja di salah satu browser kita. Sebentar, mudah-mudahan ini tampil. Oke. Ya. Kita menunggu grafik. Sambil berdoa. Ya. Sebentar, di manakah grafiknya? Saya pernah praktekkan waktu di LCSC 8 ya, ketika Bapak Ibu bergabung waktu itu, penggunaan bagaimana Casio ClassWiz ini menampilkan grafik. Dia akan masuk ke Wiz Casio, nanti grafiknya akan tampil di layar kita, bukan di kalkulatornya. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan kalkulator di scan pakai gadgetnya, pakai handphonenya, nanti grafiknya akan tampil di handphone Bapak Ibu. Oke, mohon maaf ini agak delay, mungkin saya tampilkan saja. Ya, saya tampilkan grafiknya. Oke, dari grafik nanti bisa mengkonfirmasi jawaban anak yang tadi, bahwa dari tabel sudah dieksplorasi bahwa nilai maksimum sinus X untuk 0, untuk X dari 0 derajat sampai 360 derajat adalah 1, dan nilai minimumnya adalah min 1, dan seterusnya. Di grafik akan terlihat lebih jelas lagi. Di PPT saya sudah lengkap, mungkin saya akan mencoba melanjutkan dulu ya Bapak Ibu. Silakan. Ya. Ini layarnya jadi setengah begini nih. Oke, untuk kosinus, kemudian untuk tangan, kita bisa konfirmasi itu dengan, oke. Saya mungkin beranjak ke ini. Menuju jam 9, berapa menit lagi Pak Sugi? 30 menit lagi. 30, oke, baik. Nah, Bapak Ibu, fungsi trigonometri tidak hanya fungsi trigonometri yang dasar saja, sinus saja, kosinus saja, lalu tangen saja. Nah, banyak fungsi. Ya yang tadi. Oh ya, sebelum ke ya ini. Nah, kemudian ini tadi kan saya menampilkan sinus, lalu kosinus, lalu tangen itu di tahap yang berbeda. Saya coba arahkan dulu sinus dulu, lihat nilai maksimum minimumnya, lalu kosinusnya lihat maksimum minimum, kemudian tangan. Tuh. Saya akan ajak Bapak Ibu supaya tidak bosan di menu tabel. Saya akan ajak Bapak Ibu menggunakan menu yang lainnya. Kita coba gunakan menu spreadsheet. Kita gunakan menu spreadsheet. Mungkin sudah banyak gunakan kemarin juga ya. Tapi untuk masalah maksimum minimum ini kita punya sesuatu yang kita bisa maksimalkan di spreadsheet ini. Kita hapus dulu seperti biasa supaya memorinya cukup. Kita hapus dulu dengan Shift 9.
Kemudian tiga, kemudian sama dengan, kemudian AC. Menu spreadsheet, Bapak Ibu masih ingat menu spreadsheet itu ada di menu 8. Kalau tabel di 9, menu spreadsheet itu ada di 9. Di 8, maaf. Spreadsheet ini tidak jauh seperti mini Excel. Kemudian barisnya terdiri dari 45 dan kolomnya terdiri dari 5. Jadi ada kolom A sampai kolom E. Kalau kita menggunakan ini, misalkan kita untuk menyelesaikan yang tadi ya. Oke. Ini kita di sini ceritanya di spreadsheet ini saya akan menampilkan nilai sinus, kosinus, dan tangen secara sekaligus. Berarti kita akan gunakan 4 kolom. Kolom A ini untuk sudutnya, kolom B untuk sinus, kolom C untuk kosinus, dan kolom D untuk tangan. Nah, kemudian sepertinya di sini tidak akan bisa terlalu lebar stepnya. Jadi saya simpan dulu untuk sudut, saya akan mulai dari 0. Misalkan masih tetap dari 0, simpan dulu 0. Kemudian untuk menambahkan sudut lainnya, dari 2 dan seterusnya, saya akan menggunakan fill formula. Jadi masuk ke OPTN, lalu OPTN alias option, fill formula, kemudian tadi 0 kita simpan di sel A1, maka saya akan panggil sel A1 dengan menekan tombol alfa, kemudian negatif akan muncul A. Jadi Bapak Ibu, di sini tersedia beberapa huruf A, B, C, D, E, F, X, Y, M yang berwarna merah, kemudian ada tanda alfa. Nah, jadi huruf-huruf itu bisa diaktifkan dengan terlebih dahulu menekan alfa. Nah, tadi 0 derajat kita simpan di sel A1. Nah, ceritanya di sel A2 saya akan tambahkan sudutnya dengan 15. Oke. Kemudian saya akan isi A2 sampai A12 misalkan, atau enggak 20. Kita coba dulu A20. 20 mungkin kebanyakan. Saya akan coba A12 saja. Oke. Seperti ini. A12, lalu tekan sama dengan. Nah, nanti akan tampilnya seperti ini. Jadi di sel A1 tadi adalah 0 derajat, lalu sel A2 15 derajat, lalu 30, lalu 45, lalu 60, karena kita tadi A1 ditambah 15 ya. Dan ini sudah terisi sampai 12, karena di range kita tadi sampai 12. Kalau misalkan mau sampai 360 derajat, ya tinggal ini di yang tadi itu ditambah aja range-nya. Misalkan saya cukup segini saja dulu supaya bisa melihat nilai sinus, kosinus, dan tangen secara bersamaan. 165 dari 0 sampai 165. Oke. Kemudian di sel B1 saya tempatkan kursor sekarang di B1. Nah, maksudnya di kolom B ini saya akan melihat nilai sinus. Berarti langkahnya seperti tadi, OPTN, kemudian fill formula, lalu sinus. Nah, karena ini di B1, maka panggillah sudutnya yang dari A1. Jadi alfa, kemudian negatif, lalu A1. Seperti itu. Sinus. Jadi sinus A1 sama dengan. Kemudian B1-nya, range-nya itu berarti B1 sampai B12, supaya langsung terisi dari B1 sampai B12. Nah, jadi sudah langsung terisi ini. Ini artinya
P tadi adalah sinus. Jadi ini artinya sinus 0 adalah 0, sinus 15 adalah 0,258 dan seterusnya. Oke, kemudian sebentar. Maaf Bapak Ibu, ada gangguan lagi nih. Bu Tetinya los, Pak Sugi? Ya? Bu Tetinya los kah? Iya. Oh, oke. Sebentar saya cek lagi. Iya. Silakan. Oke, coba dibacakan bagaimana tadi pertanyaan Bu. Ya, ini lagi tak cari tadi. Oh iya, iya. Kalau menentukan grafik fungsi trigonometri bagaimanakah? Oh, oke. Misal untuk nilai X dari 0 sampai 2,5 pi. Oh, oke. Oke. Baik, saya share screen ya, Bu Dina dan teman-teman ini membantu Bu Teti. Ya, semoga terbantu. Oke, ini oke, saya mulai dari ini QR-nya saya close dulu. Nah, terlihat Pak Sugi? Emulator saya terlihat Pak Sugi? Terlihat jelas. Oke, yang penting emulator saya terdengar, kemudian suara saya terlihat. Baik Bu Dina, kita memilih ke fungsi tabel ya di nomor 9, di fungsi 9. Oke, saya ulangi. Kita tekan menu, kemudian kita ulangi, saya tekan menu. Oke, saya tekan menu. Kemudian saya pilih 9 ya, tabel. Karena tadi pertanyaannya tentang itu, saya pilih 9. Jadi misalnya fx sama dengan sin x. Fx sama dengan sin x, kemudian satu lagi gx-nya sama dengan cos x misalnya. Cos X. Oh, ini X. Kenapa X? X aja. Oke. Nah, ini fx sama dengan sin X, gx sama dengan cos X. Ringnya saya buat 0, kemudian n-nya 2,5 pi berarti 450 ya. 450, 2,5 pi. Oke, 450. Oke, kemudian stepnya saya buat 15, saya coba ya buat 15. Oke. Stepnya saya buat 15. Sama dengan. Oh, error. Ring error. Ring error ini berarti kalkulator kita tidak sanggup menangkap sedetil itu. Kita coba yang lain. AC aja. Ini fx sama dengan sin x. Gx sama dengan cos x. Kemudian ringnya saya buat, stepnya saya buat 30 kayaknya. Oke, stepnya saya buat 30. Saya coba 30 ya. Sama dengan, oke, kayaknya bisa. Karena nggak error. Nah, ini dia tampilannya Bu Dina dan teman-teman. Nah, lalu bagaimana
bagaimana gambar grafiknya. Gambar grafiknya kita menggunakan QR. Jadi saya tekan Shift, kemudian QR. Nah, ini sudah ada quick response. Saya double klik saja di quick response ini. Oke, bismillah, saya double klik saja di quick response ini. Nah, ini keluar West Casio. Oke, sebentar. Ini akan ada penampakan grafik. Oke. Sebentar. Nah, sebentar lagi akan ada grafik yang terlihat. Nah, ini dia inputnya, fx sama dengan sin x, gx sama dengan cos x. Nah, ini grafiknya. Ini grafik apa? Oke, Bapak Ibu, ini bisa disetting ya. Ini bisa disetting karena y-nya ini terlalu jauh. Oke, baik, kita setting Bapak Ibu. Jadi ini kita setting ulang. Cara setting, saya ulangi. Cara setting ini ada lambang gear. Saya klik aja di lambang gear. Kemudian X minimum 0, oke. Y X maksimum 450 karena 2,5 pi. Y minimum negatif 1. Y maksimumnya saya buat 1 kan, 1 aja. Nah, 1, negatif 1 dan 1. Oke. Nah, kemudian saya klik di draw. Nah, jadi jadi tampilannya seperti ini grafiknya, Bu Dina. Jadi yang merah ini adalah grafik sinus, kemudian yang biru ini adalah grafik kosinus. Nah, seperti itu cara dari ClassWiz kemudian kita konekkan untuk memperoleh suatu grafik fungsi trigonometri. Saya pikir itu sudah membantu untuk Bu Teti. Kalau lebih clear nanti dibantu lagi oleh Bu Teti. Dari saya seperti itu. Oke. Ada pertanyaan kalau fungsi logaritma bisa nggak Pak? Insya Allah kita akan hadir di LCSC lagi yang lain untuk fungsi-fungsi yang lain. Insya Allah logaritma juga akan kita bahas. Jadi gitu Pak Sugi. Saya kembalikan. Ini saya supir cadangan saja. Saya kembalikan Pak Sugi. Iya. Iya, cuma mungkin bagi partisipan ini menurut Bu Dina bukan dalam sudut derajat tapi radian. Gimana? Supaya tidak dikonversi dulu. Halo? Gimana? Maksudnya sudutnya kan 2,5 pi. Iya. Artinya dalam radian. 2,5 pi dalam radian ya, kemudian dirubah ke kalau ini kan sudah dirubah dalam derajat. Bagaimana kalau gambarnya dalam radian? Jawabannya dalam radian. Oh, itu membingungkan saya juga. Nanti saya pelajari lagi deh. Oke. Ya maaf. Nanti kalau saya sudah ini saya video tutorialkan. Oke. Oke. Dan ini sudah jam 9. Oke. Closing aja. Iya, boleh Pak. Lagian Bu Teti juga tidak masih. Iya, sudah. Baik, Ibu Bapak semua, terima kasih kepada Ibu Teti yang sementara ini terpental karena jaringan dan emulator kali, dan terima kasih kepada semuanya saja, baik fasilitator, panitia, dan peserta. Kalau kami dalam membawakan jadi host ini ada salah-salah kata, mohon maaf, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.